Pelajaran dari satu bidang seringkali bisa penting di bidang lain yang tak berhubungan. Misalnya sejarah zaman es selama jutaan tahun, dan apa pelajarannya untuk pertumbuhan uang. Pengetahuan sains kita mengenai bumi lebih baru daripada yang Anda mungkin duga. Pemahaman akan cara kerja dunia sering melibatkan pengeboran sampai dalam di permukaannya, sesuatu yang kita belum bisa lakukan sampai baru-baru ini. Isaac Newton menghitung pergerakan bintang-bintang ratusan tahun sebelum kita mengerti beberapa hal dasar mengenai planet kita. Baru pada abad ke-19 para saintis menyepakati bahwa bumi berkali-kali pernah tertutup es. Es terlalu banyak buktinya sehingga tak bisa disangkal. Di seluruh dunia ada bekas-bekas dunia yang dulu beku, batu-batu besar berserakan secara acak, lapisan karang tergerus sampai tipis. Ada bukti kuat bahwa zaman es bukan hanya terjadi satu kali, melainkan 5 kali. Jumlah energi yang dibutuhkan untuk membekukan planet, melelehkannya, dan membekukannya lagi sangat besar. Apa yang mungkin menyebabkan siklus itu? Pastilah kekuatan terbesar di planet ini. Dan memang demikian. Namun bukan dengan cara yang diduga siapapun. Ada banyak teori mengenai mengapa zaman es terjadi. Untuk menjelaskan pengaruh besar zaman es dalam geologi, teori-teorinya juga besar. Tumbuhnya pegunungan dianggap mungkin mengubah angin di bumi cukup jauh sampai mengubah iklim. Yang lain lebih suka gagasan bahwa es adalah keadaan alami. Di sela letusan gunung berapi masif yang menghangatkan dunia. Namun tak satu pun teori itu yang dapat menjelaskan berulangnya zaman es. Pertumbuhan pegunungan atau satu letusan gunung berapi bisa menjelaskan satu zaman es, tapi tak dapat menjelaskan berulangnya zaman es sampai 5 kali. Pada awal 1900-an seorang saintis Serbia bernama Milutin Milankovic mempelajari posisi bumi relatif terhadap planet-planet lain dan mengajukan teori zaman es yang kita sekarang ketahui akurat. Tarikan gravitasi matahari dan bulan mempengaruhi gerak dan kemiringan bumi terhadap matahari. Dalam bagian-bagian siklus itu yang bisa berlangsung puluhan ribu tahun tiap belahan bumi mendapat lebih banyak atau lebih sedikit radiasi matahari daripada biasanya. Itu yang bikin seru. Teori Milankovic awalnya berasumsi bahwa kemiringan belahan-belahan bumi menyebabkan musim dingin yang cukup dingin untuk mengubah seluruh planet jadi es. Namun seorang ahli meteorologi Rusia bernama Vladimir Koppen menggali karya Milankovic lebih dalam dan menemukan nuansa menarik. Biang keladinya bukan musim dingin yang dingin, melainkan musim panas yang sejuk. Awalnya ketika satu musim panas tak pernah cukup panas untuk melelehkan salju dari musim dingin sebelumnya. Dasar es yang tersisa mempermudah salju menumpuk pada musim dingin berikutnya, yang menambah peluang salju bertahan pada musim panas berikutnya, yang menarik lebih banyak salju lagi untuk menumpuk pada musim dingin berikutnya lagi. Salju yang terus-menerus ada memantulkan lebih banyak cahaya matahari, sehingga memperparah pendinginan, yang mendatangkan lebih banyak salju, dan seterusnya. Dalam beberapa ratus tahun, timbunan salju musiman tumbuh menjadi lapisan salju yang menutupi satu benua. Begitulah, kebalikannya juga terjadi. Kemiringan orbital yang memberi lebih banyak cahaya matahari melelehkan lebih banyak salju pada musim dingin, sehingga memantulkan lebih sedikit cahaya pada tahun-tahun sesudahnya, yang menaikkan suhu, yang mencegah turunnya lebih banyak salju pada tahun berikutnya lagi, dan seterusnya. Itulah siklusnya. Yang hebat adalah bagaimana sesuatu yang besar bisa tumbuh dari perubahan kondisi relatif kecil. Awalnya lapisan tipis salju yang tersisa karena musim panas sejuk yang tak terpikirkan orang, kemudian dalam sekejap secara geologis, seluruh bumi tertutup es setebal 1 kilometer. Seperti kata ahli glasiologi Gwen Schultz, yang menimbulkan lapisan es bukan banyaknya salju, melainkan salju yang bertahan, sesedikit apapun. Pelajaran besar dari zaman es adalah bahwa Anda tak perlu kekuatan besar untuk menciptakan hasil besar. Jika sesuatu bisa menumpuk, compound, jika sedikit pertumbuhan menjadi dasar pertumbuhan berikutnya dasar kecil pada awal bisa mengarah ke hasil yang begitu luar biasa sampai tampak bertentangan dengan logika. Saking bertentangannya, Anda meremehkan kemungkinannya, tak menyadari dari mana pertumbuhan berasal dan apa yang bisa dihasilkannya. Begitu juga dengan uang. Lebih dari 2000 buku membahas bagaimana Warren Buffett membangun kekayaannya. Banyak yang bagus.
Namun hanya sedikit yang cukup memberi perhatian ke fakta paling sederhana. Harta Buffett bukan hanya karena dia investor hebat, melainkan karena dia investor hebat sejak masih anak-anak. Saya menulis ini ketika harta Warren Buffett bernilai 84,5 miliar dolar. Dari jumlah itu, 84,2 miliar dolar terkumpul sesudah ulang tahunnya yang ke-50. 81,5 miliar dolar datang sesudah dia memenuhi syarat Social Security pada pertengahan umur 60-an. Warren Buffett ialah investor yang fenomenal. Namun Anda melewatkan satu hal penting jika menganggap semua keberhasilannya disebabkan keahlian investasi. Kunci keberhasilan Buffett yang sebenarnya adalah bahwa dia sudah jadi investor fenomenal selama 3/4 abad. Andai dia mulai berinvestasi pada umur 30-an dan pensiun pada umur 60-an, mungkin hanya sedikit orang yang bakal kenal dia. Lakukan percobaan pikiran berikut. Buffett mulai berinvestasi serius ketika berumur 10 tahun. Waktu dia berumur 30, hartanya sudah 1 juta dolar, atau 9,3 juta dolar kalau disesuaikan dengan inflasi. 16. Bagaimana jika dia orang yang lebih normal, menghabiskan masa remaja dan dewasa muda menjelajah dunia dan mencari apa yang dia suka, dan pada umur 30 hartanya misalnya 25.000 dolar? Dan anggap dia masih bisa mendapat hasil investasi tahunan luar biasanya, 22% per tahun, tapi dia berhenti berinvestasi dan pensiun pada umur 60 untuk main golf dan mengasuh cucu. Kira-kira berapa hartanya hari ini? Bukan 84,5 miliar dolar. 11,9 juta dolar. 99,9% lebih kecil daripada harta Buffett sebenarnya. Semua keberhasilan finansial Warren Buffett bisa dihubungkan dengan dasar finansial yang dia bangun sejak kecil dan panjangnya umur dia. Keahliannya adalah investasi, tapi rahasianya adalah waktu. Begitulah cara kerja penumpukan. Pikirkan dengan cara lain. Buffett investor paling kaya sepanjang masa. Namun dia sebenarnya bukan yang paling hebat, minimal bukan kalau diukur dengan hasil rata-rata tahunan. Jim Simons, kepala dana lindung nilai Renaissance Technologies, menumbuhkan uang 66% per tahun sejak 1988. Tak ada yang mendekati rekornya. Kita sudah lihat, Buffett menumbuhkan uangnya kira-kira 22% per tahun, sepertiga Simons. Harta Simons ketika saya menulis ini adalah 21 miliar dolar. Saya tahu ini kedengaran konyol mengingat angka-angka yang kita hadapi, tapi dia 75% lebih tidak kaya daripada Buffett. Mengapa beda jauh jika Simons investor yang lebih hebat? Karena Simons tak menemukan irama investasinya sampai berumur 50 tahun. Jumlah tahun yang dia punya untuk menumpuk kekayaan lebih sedikit daripada Buffett. Jika James Simons mendapat hasil tahunan 66% selama 70 tahun seperti Buffett, maka hartanya mohon tahan nafas 63 kuintiliun 900 kuadriliun 781 triliun 780 miliar 748 juta 160 ribu dolar. Itu angka-angka konyol dan tak praktis. Namun intinya adalah bahwa apa yang tampak sebagai perubahan kecil di asumsi pertumbuhan bisa mengarah ke angka konyol dan tak praktis. Jadi ketika kita mempelajari bagaimana sesuatu bisa menjadi sehebat adanya, mengapa zaman es terjadi, mengapa Warren Buffett kaya kita sering mengabaikan pendorong utama keberhasilan. Saya sudah dengar banyak orang berkata bahwa pertama kali mereka melihat tabel bunga berbunga, compound interest atau salah satu cerita mengenai betapa lebih banyak uang yang akan dimiliki untuk masa pensiun jika Anda mulai menabung pada umur 20-an, bukan 30-an, hidup mereka berubah. Namun barangkali tidak. Mungkin mereka kaget karena hasilnya tak berkesan benar secara intuitif, pemikiran linear jauh lebih penumpukan membingungkan. Intuitif daripada pemikiran eksponensial. Jika saya minta Anda menghitung 8 dalam kepala, Anda bisa melakukannya dalam beberapa detik, hasilnya 72. Jika saya minta Anda menghitung 8x, kepala Anda akan pecah. Hasilnya 134.217.728. IBM membuat hard drive 3,5 MB pada 1950-an.
Pada 1960-an kapasitasnya beberapa lusin megabyte. Pada 1970-an, drive Winchester IBM berkapasitas 70 megabyte. Kemudian drive menjadi makin kecil selagi kapasitas simpan membesar. PC biasa pada awal 1990-an berkapasitas 200,500 megabyte. Kemudian duar. Terjadi ledakan. 1999 iMac Apple dilengkapi hard drive 6 GB. 2003120 GB di Power Mac. 2006250 GB di iMac baru. 2011 hard drive pertama dengan kapasitas 1 terabyte. 2017 hard drive 60 terabyte. 2019 hard drive 100 terabyte. Satukan semuanya. Dari 1950 sampai 1990 kita mendapat 296 megabyte, dari 1990 sampai hari ini kita mendapat 100 juta megabyte. Jika Anda seorang yang optimis dengan teknologi pada 1950-an, Anda boleh jadi memprediksi bahwa penyimpanan praktis bakal menjadi 1000 kali lebih besar, barangkali 10.000 kali lebih besar, jika Anda sangat optimis. Sedikit yang bakal mengatakan 30 juta kali lebih besar dalam masa hidup saya. Namun itulah yang terjadi. Hakikat penumpukan yang kontraintuitif bahkan membuat yang terpintar di antara kita mengabalkan kedahsyatannya. Pada 2004 Bill Gates mengkritik Gmail yang baru hadir, bertanya mengapa orang bakal perlu penyimpanan 1 GB. Penulis Stephen Levy menulis, meski paham teknologi terbaru, mentalitas Gates terikat di paradigma penyimpanan lama sebagai komoditas yang mesti dihemat. Kita tak pernah terbiasa dengan betapa cepat hal-hal bisa tumbuh. Bahayanya di sini adalah bahwa ketika penumpukan tak intuitif, kita sering mengabaikan potensinya dan memusatkan perhatian untuk menyelesaikan masalah melalui cara lain. Bukan karena kita berpikir berlebihan, melainkan karena kita jarang berhenti sejenak untuk mempertimbangkan potensi penumpukan. Tak satu pun dari 2000 buku yang membedah keberhasilan Buffett berjudul Bapak ini telah berinvestasi secara konsisten selama 3/4 abad. Namun kita tahu bahwa itu kunci sebagian besar keberhasilannya. Memang sukar memikirkan matematikanya, karena tidak intuitif. Ada buku-buku mengenai siklus ekonomi, strategi trading, dan pilihan sektor. Namun buku paling dahsyat dan penting seharusnya dijuduli Diam dan Tunggu. Isinya hanya 1 halaman dengan grafik pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Pelajaran praktisnya adalah bahwa penumpukan yang kontra-intuitif boleh jadi bertanggung jawab atas mayoritas trading mengecewakan, strategi buruk, dan upaya investasi sukses. Jangan salahkan orang kalau mengerahkan segenap upaya dalam belajar dan berbuat mencoba meraih hasil investasi terbesar. Secara intuitif itu tampak seperti cara terbaik mendapatkannya. Namun, investasi bagus belum tentu perihal meraih hasil terbesar, karena hasil terbesar cenderung terjadi sekali-sekali dan tak bisa diulang. Yang lebih penting adalah mendapat hasil lumayan yang bisa diandalkan dan diulang selama-lamanya, barulah penumpukan bisa menggila. Kebalikannya, meraih hasil besar yang tak bisa dipegang, mengarah ke beberapa cerita tragis. Kita akan butuh bab berikutnya untuk menyampaikan ceritanya.